Ibrahim Malang, jurusan Psikologi. Nah, teman-teman, di sini saya akan memberikan informasi kepada teman-teman semuanya tentang salah satu gangguan psikologi klinis yang ada pada diri manusia. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya minta teman-teman jangan di-skip video ini, dipelajari, dipahami, karena ini sangat bermanfaat bagi teman-teman semuanya yang ada di sekitar manapun. Dan ini sangat benar-benar bermanfaat bagi kalian semua. Nah, langsung saja ya kita bahas salah satu gangguan psikologi klinis yang terjadi pada manusia, yaitu ada PTSD. Nah, PTSD ini yaitu Post Traumatic Stress Disorder atau biasa kita kenal gangguan stres pasca trauma. Ini adalah gangguan mental yang muncul setelah seseorang mengalami atau menyaksikan peristiwa yang tidak menyenangkan. Nah, PTSD ini merupakan gangguan kecemasan yang membuat penderitanya teringat pada kejadian traumatis. Peristiwa traumatis ini dapat memicu PTSD antara lain seperti kecelakaan, ada bencana alam, bahkan pelecehan seksual. Meskipun demikian, tidak semua orang yang mengingat kejadian traumatis berarti orang ini terserang PTSD. Tentu saja tidak, karena PTSD ini ada kriteria khususnya untuk kita bisa menentukan apakah orang ini mengalami PTSD atau tidak. Nah, orang yang mengalami PTSD ini tentu saja dia punya gejala-gejala. Nah, apa sih gejala-gejalanya? Gejala PTSD ini muncul setelah seseorang mengalami peristiwa yang membuatnya trauma. Waktu munculnya itu bisa beberapa bulan atau beberapa tahun setelah kejadian traumatis tersebut. Tingkat keparahan dan lamanya gejala itu berbeda-beda pada tiap penderita. Beberapa gejala menunjukkan seseorang mengalami PTSD. Ada beberapa gejala ya. Yang pertama ada ingatan pada peristiwa traumatis. Penderita PTSD ini seringkali teringat pada peristiwa yang membuatnya trauma. Bahkan penderita merasa seakan mengulang kembali kejadian tersebut. Ingatan terhadap peristiwa traumatis tersebut juga seringkali hadir dalam mimpi buruk, sehingga penderita tertekan secara emosional. Yang kedua ada kecenderungan untuk mengelak. Penderita PTSD ini enggan memiliki atau membicarakan peristiwa yang membuatnya trauma. Hal ini ditunjukkan dengan menghindari tempat, aktivitas, dan juga seseorang yang berkaitan dengan kejadian traumatis sebelumnya. Nah, yang ketiga ada pemikiran dan perasaan negatif. Penderita PTSD ini cenderung menyalahkan dirinya atau orang lain. Setelah itu, penderita juga kehilangan minat pada aktivitas yang dulunya sering disukainya dan merasa putus asa. Penderita juga lebih menyendiri dan agak sulit menjalin hubungan dengan orang lain. Yang keempat ada perubahan perilaku dan emosi. Penderita PTSD seringkali mudah takut atau marah meski tidak dipicu oleh ingatan pada peristiwa traumatis. Perubahan perilaku ini juga sering membahayakan dirinya atau orang lain. Penderita juga sulit tidur dan berkonsentrasi. PTSD ini dapat terjadi pada anak-anak maupun orang dewasa. Namun, pada anak-anak terdapat gejala yang lebih khusus, yaitu sering melakukan reka ulang peristiwa traumatis melalui permainan. Anak dengan PTSD juga sering mengalami mimpi buruk yang bisa terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan kejadian traumatis yang dialaminya. Nah, selain gejala pada PTSD, juga ada penyebab PTSD. Nah, PTSD ini bisa muncul setelah seseorang mengalami atau menyaksikan peristiwa yang menakutkan atau mengancam nyawanya. Belum diketahui secara pasti mengapa peristiwa tersebut menyebabkan PTSD bagi seseorang. Namun, ada dugaan bahwa penyebabnya adalah kombinasi dari sejumlah kondisi seperti pengalaman yang tidak menyenangkan, ada juga riwayat gangguan mental pada keluarga, ada juga kepribadian bahwa bawaan yang temperamen seperti itu pada manusia. Peristiwa atau faktor yang kita ketahui lebih dominan paling sering memicu PTSD itu seperti kecelakaan, ada juga bencana alam, ada juga bullying, seperti teman-teman itu tahu bahwa bullying itu seperti apa terjadi pada anak-anak, remaja maupun dewasa. Ada juga kekerasan fisik, pelecehan seksual, prosedur medis tertentu seperti operasi, dan juga penyakit yang mengancam nyawa, misalnya seperti serangan jantung. Siapapun bisa terserang PTSD setelah ia menyaksikan bahkan melihat tragedi secara langsung maupun tidak langsung.
Akan tetapi, PTSD ini lebih berisiko terhadap orang-orang yang memiliki sejumlah faktor, seperti kurang mendapat dukungan dari keluarga dan teman, menderita kecanduan alkohol atau penyalahgunaan nafsa, menderita gangguan mental lain, misalnya gangguan kecemasan, memiliki keluarga dengan riwayat gangguan mental seperti depresi, mendapat pengalaman traumatis sebelumnya, misalnya dirundung bullying pada masa kecil, memiliki pekerjaan tertentu, misalnya tentara atau relawan medis di daerah urban. Nah, untuk kita bisa mengetahui lebih dalam apakah seseorang ini mengalami PTSD atau tidak, tentu saja akan didiagnosis orang tersebut. Jadi, psikolog atau psikiater itu akan menanyakan gejala yang dialami pasien dan melakukan pemeriksaan fisik untuk mencari tahu apakah gejala yang dialami pasien disebabkan oleh penyakit fisik. Jika penyakit fisik tidak ditemukan, pasien akan dirujuk ke dokter spesial kejiwaan atau psikiater yang tadi sudah saya bilang. Nah, seseorang baru dapat dikatakan menderita PTSD bila memiliki riwayat mengalami kondisi atau peristiwa berikut, seperti mengalami peristiwa traumatis secara langsung, menyaksikan peristiwa traumatis yang menimpa orang lain, mendengar bahwa orang terdekat mengalami peristiwa traumatis, bahkan berulang kali terdayang pada kejadian traumatis secara tidak sengaja. Untuk kita kategorikan sebagai PTSD, gejala yang dialami pasca peristiwa traumatis ini harus berlangsung selama 1 atau 2 bulan lebih, karena gejala juga harus menunggu aktivitas sehari-harinya, terutama dalam hubungan sosial dan pekerjaan. Setiap penyakit maupun gangguan mental tentunya mempunyai pengobatan masing-masing. Nah, pengobatan pada PTSD ini bertujuan untuk meredakan respons emosi pasien dan mengajarkan pasien cara mengendalikan diri dengan baik ketika teringat pada kejadian traumatis. Metode pengobatan ini biasanya dilakukan dengan cara psikoterapi maupun obat-obatan. Nah, pengobatan pada PTSD bisa kita gunakan dengan psikoterapi, karena psikoterapi ini merupakan pilihan utama dalam mengatasi PTSD. Jika gejala yang dialami pasien tergolong parah, dokter akan menggabungkan psikoterapi dan juga obat-obatan. Psikoterapi dapat dilakukan secara individual atau berkelompok dengan pasien PTSD lainnya. Ada beberapa jenis psikoterapi nih yang biasanya digunakan untuk mengatasi PTSD, seperti terapi perilaku kognitif untuk mengenali dan mengubah pola pikir pasien yang negatif menjadi positif. Terapi exposure untuk membantu pasien menghadapi keadaan dan ingatan yang memicu trauma secara efektif. Dan ada EMDR atau Enhancement Desensitization and Retracing, yaitu kombinasi terapi ekspor dan teknik gerakan mata untuk mengubah respons pasien saat teringat kejadian traumatis. Setelah itu, dengan cara obat-obatan, dokter akan memberikan obat-obatan untuk mengatasi gejala PTSD. Obat yang diberikan tergantung pada gejala yang dialami pasien, seperti antidepresan untuk mengatasi depresi, seperti Starline dan Fluoxetine. Ada juga anti cemas untuk mengatasi kecemasan, ada juga Prazosin untuk mencegah mimpi buruk. Nah, ada juga obat-obatan yang digunakan sebagai pengobatan pada PTSD ini. Dokter akan memberikan obat-obatan untuk mengatasi gejala PTSD. Obat yang diberikan tergantung pada gejala yang dialami pasien, seperti antidepresan untuk mengatasi depresi, seperti Sertraline atau Fluoxetine. Ada juga anti cemas untuk mengatasi kecemasan, dan ada juga Prazosin untuk mencegah mimpi buruk. Dokter akan meningkatkan dosis obat bila tidak efektif dalam mengatasi gejala. Namun, jika terbukti efektif, obat-obatan itu akan terus diberikan setidaknya sampai 1 tahun. Kemudian, pengobatan akan dihentikan secara bertahap sampai PTSD ini bisa berkurang. Nah, mungkin sampai di sini ada yang bertanya ya, kira-kira PTSD ini bisa dicegah atau tidak? Pada dasarnya, PTSD ini tidak bisa dicegah. Tapi, ada beberapa cara yang dapat dilakukan bila Anda atau keluarga terdekat mengalami kejadian traumatis, seperti bicara kepada keluarga, teman, atau terapis mengenai kejadian traumatis yang Anda alami. Coba untuk fokus pada hal yang positif, termasuk ketika mengalami peristiwa traumatis. Sebagai contoh, merasa bersyukur bisa selamat dari kecelakaan yang dialami.
Sekian penjelasan dari saya mengenai gangguan PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder atau biasa kita kenal dengan stres pasca trauma. Kurang lebihnya saya mohon maaf, tapi sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semuanya karena sudah mau mendengarkan informasi dari saya. Semoga ini semua sangat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.